Yo guys, ku kembali lagi dengan Mimin di channel KW7. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film drama Korea yang menceritakan seorang anak sekolah yang dipaksa pintar oleh ayahnya sendiri agar bisa menjadi dokter seperti dirinya. Namun di sekolah, anak ini terus-terusan bertemu berandalan sekolah yang mau tak mau membuatnya harus bertarung. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Langsung kita gaskan aja ke videonya. Cerita dimulai ketika seorang guru tengah memperkenalkan murid pindahan di hadapan teman barunya. Dia adalah Kim Yu-gyom, orang yang jenius yang baru saja memenangkan medali emas Olimpiade Sains Internasional, sekaligus orang yang selalu menempati ranking pertama di SMA Elit Seomon. Meskipun disanjung tinggi oleh sang guru, tak ada raut senang ataupun perasaan bangga yang ditunjukkan oleh Yu-gyom. Karena semua prestasi yang diperolehnya bukan kehendak darinya, melainkan kehendak sang ayah. Tak ada waktu istirahat, tak ada waktu bermain, dan hanya tuntutan belajar, dan belajar. Yang tanpa disadari membuat Yu-gyom mengalami gangguan psikis. Meski begitu, ia tetap menurutinya karena perintah sang ayah adalah mutlak. Seperti sekolah pada umumnya, murid pindahan pasti mendapatkan diskriminasi dari segelintir murid. Bahkan di hari pertamanya, Yu-gyom telah menjadi target sasaran perundungan oleh para murid pembuat onar. Salah satu dari mereka sengaja menjatuhkan pemutar musik miliknya. 몰라 잘 쳐먹었다면서. Yu-gyom yang tak terima menuntut permintaan maaf. Alih-alih mengucap maaf, Hong-il malah menghajar Yu-gyom tanpa ampun karena dianggap telah menentangnya. 너 나한테 찍혔어 새끼야. Seolah belum cukup, ia juga merampas semua uang di dompet Yu-gyom dan memaksanya menjadi pesuruh untuk dirinya. Jika tidak, ia akan kembali menghajarnya. 빵 사서 내 자리에 갖다 놔라. Ancaman darinya bukan hanya bualan semata, karena Yu-gyom tidak menuruti permintaan darinya. Kemudian Hong-il kembali mengusik. Pada awalnya, Yu-gyom hanya diam dan meminta maaf. Tapi saat Hong-il merampas pemutar musik miliknya dan menoyor kepalanya seperti yang biasa sang ayah lakukan, dia langsung menghajarnya. 추운 새끼. 1대1인데 껴두면 안 되지. Pertarungan tadi menarik perhatian salah satu teman sekelasnya. Ia bahkan bertanya bela diri apa yang Yu-gyom tekuni. Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar Yu-gyom mempersiapkan dirinya. Karena besok, teman-teman Hong-il otomatis tidak akan tinggal diam dengan apa yang terjadi dengannya. Namun, Yu-gyom tak memperdulikan hal tersebut, lantaran dirinya tidak berniat berkelahi. Nyatanya, apa yang baru saja diucapkan oleh Yongki berbanding terbalik dengan perasaannya. Jauh di lubuk hatinya, ia begitu menikmati pertarungan itu, bahkan membuat dirinya bergairah. Akan tetapi, ia tak sembarangan melayangkan tinjunya. Butuh sebuah alasan untuknya mengepalkan tangan. Dan alasan ia bertarung tadi karena Hong-il menyentuh barang berharga pemberian mendiang sang kakak. Seperti perkataan Yongki sebelumnya, perseteruan antara Yu-gyom dan Hong-il belumlah berakhir. Karena tak terima dengan kekalahannya, Hong-il kembali mengusik. Bahkan ia mengancam akan membalasnya sepulang sekolah. Meski Yu-gyom kembali meminta maaf untuk kedua kalinya, permintaan itu hanya dianggap angin lalu oleh Hong-il. Yongki yang melihat hal itu
itu memperingatkan Yugyeom untuk berhati-hati karena lawannya kali ini memiliki basic bela diri tinju. Lagi dan lagi Yugyeom tak menanggapi seruan bertarung itu. Tapi seketika ia berubah pikiran saat mendapati pemutar musiknya hilang dan itu sudah pasti ulah Hong-il. 너 어디냐고! Dengan emosi yang bergejolak, ia menemuinya kemudian meminta pemutar musiknya untuk dikembalikan. Akan tetapi, pemutar musik itu berada di tangan Sungjun atasan Hong-il. Ia bersedia mengembalikannya jika Yugyeom bisa mengalahkannya. Dan demi bisa mendapatkan kembali barang miliknya, ia pun menerima tantangan tersebut. 싸우기 싫다고 했지. 가져간 건 니들이잖아. 아 씨발. 진짜 나쁜 새끼들이다. Sayang, pertarungan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan rentetan masalah yang akan terus-menerus berulang. 야, 같이 뒹굴 했다 계단에서 그런 놈이 어딨냐? 야, 승준 새끼 졸라 놀랬을걸? 범생인 줄 알았는데 이거 완전 또라이네. Karena kini Sungjun dan kawan-kawan harus menerima hukuman dari senior tingkat 2 atas kekalahannya kemarin. Di sana, senior itu meminta Sungjun untuk menghalalkan segala cara agar dia bisa membalas kekalahannya, termasuk cara kotor sekalipun. Jika tidak, ia tak akan segan-segan menghabisi mereka bertiga karena telah mencoreng jajaran orang terkuat di sekolah ini. Karena takut dengan intimidasi seniornya, Sungjun mau tak mau mengotori tangannya sendiri demi menunaikan perintahnya, sekaligus memperoleh kemenangan mutlak yang sebenarnya tidak ia inginkan dengan cara yang kotor. Kemudian ia menunggu Yugyeom di jalan sepi, lalu memacu sepeda motornya dengan kecepatan maksimal dan menghantamnya dengan sebilah balok. Dampak dari kejadian itu, Yugyeom tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sesaat setelah mendapati kesadarannya dengan tubuh terluka, Yugyeom berniat keluar dari rumah sakit dan menuju tempat lesnya. 미친 새끼가. 야, 지금 가면 안 돼. Namun, langkahnya terhenti ketika orang tuanya berada tepat di hadapannya. Sang ibu yang mengkhawatirkan kondisinya memaksa Yugyeom mendapat perawatan hingga ia benar-benar pulih. Berbanding terbalik dengan sang ayah yang mempertanyakan alasan kenapa dia tidak mengikuti les. Sadar Yugyeom di bawah tekanan sang ayah, Yongki membuat alasan bahwasanya Yugyeom menyelamatkannya saat ia tergelincir ketika menuruni tangga. Akan tetapi sang ayah tak peduli dengan hal tersebut. Bahkan dengan angkuhnya ia berniat memindahkan tempat les Yugyeom agar tidak ada alasan lagi tidak menghadiri les. Sang ibu yang tak percaya apa yang baru saja dikatakan suaminya berusaha tegar sembari menatapi kondisi si buah hati. Namun di balik ketegaran itu terdapat luka yang menyayat hati, yaitu luka yang belum bisa sembuh sepenuhnya. Luka saat melihat anak sulungnya meregang nyawa, dan luka itu membangkitkan trauma mendalam yang membuat napasnya terengah-engah. Bersamaan dengan itu, ia dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Orang itu adalah Sungjun yang juga mengkhawatirkan kondisi Yugyeom atas apa yang baru saja diperbuatnya. Setelah mengetahui kondisinya baik-baik saja, ia berniat pamit mengundurkan diri. Namun ia ditahan oleh ibu Yugyeom yang menyarankannya mengobati luka di wajahnya terlebih dahulu. Karena di dunia ini tuh tidak ada ibu-ibu yang menginginkan anaknya terluka. Mendengar perkataan ibu Yugyeom membuat Sungjun tersentuh karena selama ini ia tak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Meski dirinya telah dilukai oleh Sungjun, tak ada dendam ataupun amarah. Ia malah memintanya mengakhiri perseteruan ini.
karena ia tahu Sung Jun masih memiliki harga diri. Di sana, Sung Jun memberi ancaman agar tidak membuat masalah dan menjalankan hidup seperti bayangan. Ada tapi tidak diperhitungkan. Namun di balik ancaman itu sebenarnya adalah pesan yang tersirat supaya Yugyeom tidak terluka seperti yang diharapkan ibunya. Sayang, keputusan melepas Yugyeom begitu saja membuat dirinya harus mendapat konsekuensi dari senior tingkat 2 karena tidak membawa Yugyeom ke hadapannya dalam kondisi sekarat. Meski Sung Jun sudah merasa cukup dengan apa yang didapati Yugyeom kemarin, senior itu tidak puas. Ia pada akhirnya turun tangan menyeret Yugyeom dan Yongki secara paksa. Di hadapan senior itu, Yugyeom hanya meminta maaf atas apa yang dilakukannya pada Sung Jun maupun pada Hong Il. Ia juga siap menerima hukuman apapun agar perseteruan ini benar-benar berakhir. Namun, ucapan maaf saja tidaklah cukup bagi sang senior. Ia meminta Sung Jun menghajarnya habis-habisan supaya Yugyeom patuh dan menjadi bawahannya. 오랜만에 네 복싱 콤비네이션 좀 구경하자. 유경, 열중 쉬어. 열중 쉬어. Di sana, si Sung Jun hanya terdiam membisu, mengisyaratkan penolakan atas permintaannya. Karena hal tersebut pula, dirinya harus mendapat pukulan demi pukulan dari seniornya. Melihat sang senior memukuli Sung Jun habis-habisan, Yugyeom pun mengambil sebuah tindakan, yaitu menghajar balik sang senior. 늦었어. Pertarungan itu benar-benar mengakhiri perseteruan Yugyeom dan Sung Jun. Bahkan Sung Jun sendiri meminta anak buahnya untuk tidak mengikutinya lagi lantaran dia tidak mau terkait dengan kelompok pembuat onar. Sayangnya perseteruan ini belum benar-benar berakhir bagi Yugyeom karena senior tingkat 2 yang baru saja ia kalahkan mengadukan apa yang baru saja terjadi ke senior tingkat 3 yang mana dia adalah orang yang terkuat di sekolah ini. Setelah mengetahui semuanya, Sung Sik mulai mencari tahu keberadaan Yugyeom. Bahkan dirinya rela menunggunya keluar dari tempat les. Sadar orang yang berada di depannya adalah lawan berikutnya, Yugyeom menantangnya berduel demi bisa mengakhiri semua ini. Akan tetapi, belum sempat keduanya saling bertukar pukulan, ayah Yugyeom datang menjemputnya, dan Sung Sik bersedia menunda pertarungan bukan karena iba, tapi memberinya waktu tambahan agar bisa menyajikan pertarungan yang menarik. Yugyeom sendiri dibawa sang ayah ke toko jahit kenalannya. Karena sebentar lagi mereka akan mengadakan pertemuan keluarga besar, yang dimana keluarga kecil mereka harus berpenampilan rapi mengingat keluarga besar sang ayah adalah orang yang terpandang. Sebelum benar-benar beradu tinju, Sung Sik memberi Yugyeom sebuah tawaran untuk bergabung dengan kelompoknya. Dengan begitu, masalah di antaranya akan selesai dan Yugyeom bisa memegang kendali tingkat 1 semuanya. Namun, tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Yugyeom karena baginya memiliki kekuatan tidak diperuntukkan untuk menindas orang yang lebih lemah. Terlebih dirinya tak ingin menjadi sampah yang berlagak seperti preman. Kesal dengan jawaban darinya, Sung Sik pun mulai menabuh genderang perang. 뭐가 말이냐? 거저. Keesokan harinya, pertemuan keluarga besar sang ayah pun dimulai. Rupanya acara keluarga itu bukanlah untuk mempererat ikatan tali persaudaraan, melainkan membahas masa depan Yugyeom.
Sang kakek yang merupakan salah satu orang terpandang di Korea mempertanyakan alasan ayah Yugyeom memindahkan cucu kesayangannya ke sekolah yang kualitasnya tuh jauh dibandingkan sekolah sebelumnya. Bahkan sang kakek berniat menghubungi petinggi sekolah Seomon agar Yugyeom bisa kembali ke sekolah elit tersebut. Ya tentunya supaya Yugyeom bisa memegang kendali penuh atas perusahaan yang akan diwariskannya nanti. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Yugyeom karena dia telah nyaman di sekolah barunya dan akan berusaha menjadi anak yang terbaik di sana. Sayang itu bukan jawaban yang diharapkan oleh sang kakek. Sang kakek bahkan memaki kedua orang tua Yugyeom karena dianggap gagal mendidik cucu kesayangannya yang tak lagi menuruti perintahnya. Dan di momen itu Yugyeom menyadari sesuatu. Didikan otoriter dari sang ayah padanya bukanlah berasal dari kebencian ataupun ambisi pribadinya, tetapi perintah mutlak dari sang kakek yang memiliki kekuasaan lebih dari dirinya. Karena hal itu pula kini Yugyeom menolak tunduk kepada penguasa. Ia bangkit melawan karena dunia ini sudah cukup sesak oleh mereka yang merasa paling benar hanya karena punya kekuasaan. Dan langkah pertamanya adalah menuju satu nama, yaitu Sungsik. Orang yang selama ini semena-mena kepada murid lain. Di hadapannya, ia membalas apa yang kemarin ia lakukan, sekaligus menantangnya untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. 와, 너 받은 건 그대로 돌려주는 스타일이구나. 야, 남승식! 교실 밖으로 내보내면 가만 안 둔다고 했지? 이게 몇 번째야, 임마? 네가 조폭이야? 제가 깨끗이 청소하겠습니다. 죄송합니다. 인생 상담 나머지는 다음 시간에. Meski baru saja direndahkan, Sungsik memberi tawaran terakhir kepada Yugyeom untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun lagi dan lagi, tawaran itu Yugyeom tolak mentah-mentah hingga pada akhirnya pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Tak puas menang dengan mudah, Sungsik menantang Yongki untuk bertarung dengannya karena pertarungan tadi sangat membosankan baginya. Yongki pun menerima tawaran itu dengan senang hati. Namun belum sempat saling bertukar pukulan, Yugyeom tiba-tiba bangkit. Melihat hal itu, Yongki langsung mundur memberi Yugyeom panggung untuk melanjutkan pertarungannya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Yugyeom memegang kendali penuh pertarungan. Bahkan bawahan Sungsik sampai turun tangan. Akan tetapi hal itu dihadang oleh Yongki yang langsung menghajarnya. 넌 뭐야 이씨. 누가 누굴 정리해? 내가 너를 우리 구경하고 도와자. Setelah mengalahkan bawahan Sungsik, Yongki pun mempersilahkan Yugyeom melanjutkan pertarungannya. 팬 서비스.
Dan pertarungan tadi benar-benar mengubah Yugyeom. Sejak saat itu, ia mulai terobsesi dengan perkelahian. Sensasi yang ia dapat dalam pertarungan membuatnya tidak fokus dalam akademisnya. Ia tak segan-segan menantang guru les yang bertindak semena-mena kepadanya. 희한이 집중 못해? 왜 안 나 이 새끼야? Bahkan di hadapan sang ayah sekalipun ia mulai berani menentang perintahnya yang tak sejalan dengannya. Yongki yang menyadari Yugyeom mulai terobsesi dengan perkelahian menunjukkan sebuah video perundungan yang terjadi di SMA Seomon, yaitu sekolah lama Yugyeom, di mana seorang siswa melakukan tindak perundungan kepada murid-murid lemah agar bisa menghilangkan stresnya. Meski begitu, ia tidak pernah mendapatkan hukuman lantaran orang tuanya adalah sosok yang berpengaruh di negeri Korea ini. Maka dari itu, Yongki mengajak Yugyeom untuk memberi orang itu pelajaran, karena ia tahu Yugyeom benci kepada orang yang bertindak semena-mena. Akan tetapi, Yugyeom tidak tertarik dengan hal itu. Ia memilih berlalu pergi karena saat ini ia ada janji pertemuan dengan sang ayah. Rupa-rupanya, sang ayah mengajak Yugyeom menemui kenalannya, yaitu orang-orang terpandang yang mungkin bisa memuluskan jalan Yugyeom untuk masuk ke fasilitas kedokteran universitas ternama di negeri ini. Pada awalnya, pertemuan itu nampak biasa-biasa saja. Akan tetapi, suasana seketika berubah menjadi tegang saat mata Yugyeom menangkap satu wajah yang nampak begitu familiar. Dan orang itu adalah Namjoon, siswa yang ada di video perundungan yang baru saja dilihatnya. Muak dengan topeng suci yang dikenakan Namjoon saat ini, Yugyeom menyinggung keadaan korban perundungan yang dilakukannya. Seolah tak cukup, ia juga menghina penghargaan yang baru saja didapatnya, yaitu penghargaan pembuat aplikasi yang membantu para disabilitas. Seorang yang dielu-elukan sebagai penyelamat ternyata adalah sosok yang membuat orang lain cacat, baik fisik maupun mental. Demi meredakan ketegangan, sang ayah menariknya untuk berbicara empat mata. Dengan penuh emosi, sang ayah mengatakan bahwa itu hanyalah rumor miring yang beredar. Di sana sang ayah tidak percaya dengan hal tersebut, dan jikalau itu benar, maka ia harus tetap tutup mulut karena jalan satu-satunya agar diterima di universitas ternama hanyalah diam dan juga patuh. Sadar sang ayah menjadi bagian dari orang-orang yang paling dibencinya, yaitu orang yang menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi. Yugyeom pun memilih pergi dan tak lagi menuruti perintahnya. Karena mulai saat ini ia akan menjalani hidup sesuai dengan cara dan juga keinginannya sendiri. Dan setelah merenungi apa yang terjadi, Yugyeom membuat pilihan bersama Yongki. Mereka mengambil langkah kecil, yaitu langkah untuk memberi hukuman kepada orang yang semena-mena termasuk pelaku perundungan. 잡으러 가자. Kini Yugyeom dan Yongki datang menghentikan aksi perundungan yang dilakukan oleh Namjoon dan juga kawan-kawannya. 김남엽이! 여기 서문고 김남엽 씨 계십니까? Di hadapan mereka semua, keduanya mengklaim bahwa dirinya adalah High School Superheroes, kelompok pengadil yang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang jahat dengan caranya sendiri. Dan cara yang dimaksud adalah kekerasan. Tak hanya menghajarnya, ia juga menuntut Namjoon meminta maaf kepada korban perundungan. Bahkan keduanya mengancam akan menghampirinya kembali jika Namjoon masih melakukan hal serupa. Setelah pertarungan itu, kedekatan antara Yugyeom dan Yongki pun semakin erat. Tatkala Yugyeom mulai menghancurkan tembok pembatas yang ada di dalam dirinya dan mulai terbuka kepadanya. Tak seperti Yugyeom yang langsung pulang ke rumah, Yongki menyempatkan diri berkunjung ke rumah sakit.
Di sana dia menjenguk seseorang yang terbaring koma dan memberitahu bahwa dia berhasil membuat Namhyuk bertekuk lutut. Dan dia berjanji tidak akan berhenti sampai orang-orang yang membuatnya seperti ini bertekuk lutut di hadapannya. Nah, keesokan harinya, Yongki menghampiri Yugyeom dan memberitahu bahwa dirinya sudah mendapatkan target untuk diadili. Yugyeomnya mendengarnya hanya tersenyum tipis mengisyaratkan kalau dirinya tak sabar menjalankan aksi tersebut. Sementara itu, Hong-il dan Jinwo bersikeras membujuk Sungjun untuk kembali bergabung ke kelompok pembuat onar. Namun, Sungjun dengan tegas menolak karena ia tak mau lagi terkait dengan kelompok yang menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah. Dan alasan lainnya, dia ingin kembali fokus mengejar mimpinya, yaitu menjadi atlet tinju. Meskipun begitu, Hong-il tetap memaksanya untuk kembali bergabung karena itu adalah perintah langsung dari Sung-sik. Jika ia tidak mau, mereka bertiga akan menjadi bulan-bulanan. Melihat hal itu, Yugyeom menginstruksikan kepada Hong-il, Jinwo, dan kelompok pembuat onar untuk tidak lagi mengganggu Sungjun. Apa yang baru saja ia katakan bukanlah permintaan, tetapi sebuah perintah. Jika mereka masih mengganggunya, ia tak segan-segan menghajar mereka semua. Sungjun yang menyadari terdapat perubahan di dalam diri Yugyeom memberinya sebuah nasihat untuk tidak semena-mena. Karena apa yang baru saja dilakukan tidak jauh berbeda dengan Sung-sik. Merasa punya kekuatan lebih dan ingin menggunakan untuk kebaikan. Tapi tanpa sadar, kekuatan itu justru berubah menjadi alat untuk menindas orang yang lemah. Di sisi lain, sekolah mereka kedatangan seorang murid baru. Tetapi sebelum memasuki kelas, sang guru memperingatkannya untuk tidak membuat masalah dan bersikap baik di tahun terakhirnya. Kedatangan Golje menarik perhatian setiap siswa. Terlebih ketika ia ingin menempati bangku milik Sung-sik. Di sana, Sung-sik pun tak terima dan memintanya untuk pindah. Meski Golje telah meminta maaf atas ketidaktahuannya, namun Sung-sik malah mengambil keuntungan. Ia meminta Golje memberinya sejumlah uang atas kesalahan yang baru saja dibuatnya. Golje pun setuju, tapi dengan satu syarat, ia tak lagi mengganggunya karena ia ingin hidup tenang. Tapi lagi dan lagi Sung-sik mengambil keuntungan lebih. Ia memintanya menyetorkan sejumlah uang per minggunya demi mendapatkan ketenangan yang ia cari. Merasa dimanfaatkan, Golje pun menatapnya dengan tajam. Di sana, Sung-sik menganggap itu merendahkan dirinya dan ia pun langsung menghajarnya. Akan tetapi Golje dengan tenang menghindari semua serangan yang dilayangkan Sung-sik tanpa satupun serangan balasan. Pertikaian keduanya pun terhenti ketika salah satu guru melerai mereka. Tak terima direndahkan, ia pun menggunakan cara kotor untuk membalas apa yang baru saja didapatnya, yaitu dengan mengadu domba Yugyeom dan juga Golje. Yugyeom yang termakan dengan bujuk rayunya pun langsung menantangnya karena menganggap Golje adalah sebuah ancaman untuk kekuasaannya. Alih-alih menerima tantangannya, Golje berkata kalau dirinya tak tertarik dengan perkelahian, apalagi merebut posisi puncak darinya. Namun Yugyeom tak terima apapun alasannya dan langsung melayangkan tinjunya. Sama seperti sebelumnya, Golje hanya menghindar dan tak melayangkan satupun pukulan. Hingga tiba-tiba Yongki melerai pertarungan tersebut karena menganggap ini hanyalah kesalahpahaman. Dan alasan lain, Yugyeom tak akan mampu mengalahkannya karena Golje sendiri adalah siswa pindahan dari sekolah Moon Myonggo, sekolah sekaligus pusat rehabilitasi remaja yang melakukan aksi kejahatan yang dikepala sekolahi oleh Kang Deddy Mulyadi. Alih-alih membinanya dengan baik, pihak terkait malah mengadu mereka agar bertarung satu sama lain guna menekan jumlah yang terus membludak. Dan Golje sudah pasti orang terkuat nomor satu di sana karena bisa keluar dari sekolah tersebut. Sementara itu, Sung-sik yang masih belum terima dengan kekalahannya berniat mengeroyok Golje. 뭐야? 기다리고 있었냐? 길 비켜. 살고 싶으면
Namun tanpa butuh waktu lama, ia dapat dengan mudah menumbangkannya dan berlalu pergi. Akan tetapi, tiba-tiba ia dihampiri Yongki yang ternyata merekam pertarungan singkat darinya melawan Sungsik serta kawan-kawan. Bukan tanpa alasan Yongki merekam kejadian tersebut, karena ia tahu Golje dilarang berkelahi di sekolah ini. Maka dari itu, ia berniat menggunakan video tersebut sebagai kartu asnya agar Golje mau membantunya. Di sisi lain, Yugyeom harus menerima caci maki dari sang ayah karena dirinya sering terlambat dan bolos les. Diamnya Yugyeom memancing emosi sang ayah, bahkan hampir menamparnya jika tidak segera dihentikan oleh sang ibu. Sang ibu yang muak anaknya dijadikan robot mengkritiknya dengan keras karena cara didik otoriternya lah yang membuat Yugyeom seperti ini. Setelah itu Yugyeom kembali menjalankan aksi menumpas kejahatan bersama Yongki. Tapi kali ini berbeda. Bukan hanya keadilan yang berselimut di balik tinjunya, akan tetapi amarah dan emosi juga turut bersemayam di dalamnya. Meskipun lawannya sudah tak berdaya dan memberi tanda untuk menyerah, Yugyeom sama sekali tak menghiraukannya. Ia terus saja menghujaninya dengan serangan demi serangan tanpa henti. Bahkan ketika Yongki mencoba menghentikannya, ia malah semakin menjadi-jadi. Itu semua karena Yugyeom berusaha melampiaskan seluruh emosinya atas apa yang baru saja didapatnya dari sang ayah kepadanya. Melihat tingkahnya, Yongki meminta Yugyeom untuk tidak bertindak di luar batas karena emosi berlebihannya bisa saja mencelakai seseorang dan tindakannya barusan tidak jauh berbeda dengan para preman atau orang jahat. Alih-alih menyesal, Yugyeom menekankan Yongki bahwa tindakannya barusan adalah hukuman yang setimpal. Bahkan ia memperingatkan Yongki untuk tidak menghentikan apa yang akan dia lakukan. Ketegangan pun menyelimuti keduanya. Namun itu hanya sesaat lantaran Yongki memilih pergi ke rumah sakit. Sebab orang yang selama ini ia tunggu bangun dari tidur panjangnya benar-benar terwujud. Di hadapannya Yongki tak henti-hentinya mengucap syukur. Karena hal itu pula ia semakin berapi-api untuk membalaskan dendam kepada dua pelaku yang telah membuat orang terdekatnya seperti ini. Sama seperti Yongki, Yugyeom pun merasakan hal serupa. Kekuatan yang dimilikinya mulai membutakan perasaannya dan kini ia tak mau tunduk kepada siapapun termasuk sang ayah. Bahkan ketika sang ayah hendak membuang pemutar musik pemberian kakaknya, ia dengan lantang menolak dan memberi alasan yang begitu menusuk. Seperti sang kakak, ia menggunakan pemutar musik itu bukan sekadar suka dengan musiknya, melainkan bisa terbebas sejenak dari bayang-bayang sang ayah. Seolah belum cukup, ia juga menuduh sang ayah sebagai pembunuh kakaknya. Karena cara didiknya membuat sang kakak depresi dan memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Alih-alih meredakan emosinya, Yugyeom meminta Yongki mencari target aksi mereka selanjutnya. Tapi sebelum melancarkan aksi, Yongki memintanya untuk tidak bertindak seperti kemarin. Karena lawan mereka kali ini berbeda dengan lawan-lawan sebelumnya. Bahkan kelompok itu sudah menunggu kedatangan mereka berdua sejak lama setelah melihat tindak sok heroik mereka di jagat maya. Dan karena hal itu pula kini keduanya harus terkepung. Meski begitu, keduanya tetap melancarkan aksinya. Sayang karena kalah jumlah keduanya harus bertekuk lutut di hadapan kelompok tersebut. Identitas yang mereka sembunyikan pun harus terbongkar lantaran pemimpin kelompok itu membuka masker keduanya.
Dia sama sekali tak terkejut karena sudah tahu bahwa Yongki berlagak seperti pahlawan karena hanya ingin membalaskan dendam temannya. Sadar mereka tak akan bisa menang, Yongki pun mengajak Yugyeom melarikan diri. Namun kelompok itu tak membiarkan keduanya pergi begitu saja. Beruntung secara kebetulan Sung Jun yang sedang bekerja paruh waktu melihat keduanya sedang kesulitan. Di sana ia langsung memberi tumpangan untuk melarikan diri. Setelah berada di tempat yang aman, Yongki mengaturkan permintaan maafnya karena telah berbohong dan melibatkan Yugyeom di dalam masalahnya. Karena sebenarnya aksi heroik yang mereka lakukan hanyalah kedok baginya untuk membalaskan dendam sahabatnya. Meski kesal, Yugyeom tak menuntut penjelasan lebih. Ia memilih pergi menenangkan diri di tempat Sung Jun. Setibanya di sana, ia begitu takjub dengan deretan piala tinju yang pernah diraih Sung Jun. Namun bagi Sung Jun itu hanyalah hal biasa, karena baginya yang paling luar biasa adalah ketika ia kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang salah. Ia berharap Yugyeom pun demikian, karena saat ini ia menyadari bahwa Yugyeom telah tenggelam ke dalam lubang hitam yang perlahan mengubahnya. Untuk itu, ia mengajak Yugyeom menekuni tinju dan tak lagi melakukan pertarungan jalanan. Karena bagaimanapun itu adalah lingkaran setan yang tak ada ujungnya. Mendengar hal tersebut, Yugyeom hanya diam membisu. Dan apa yang dikatakan Sung Jun barusan menjadi kenyataan. Di sisi lain, beberapa kelompok yang pernah terlibat masalah dengan Yugyeom dan Yongki melaporkan apa yang mereka alami kepada pimpinan aliansi mereka. Karena bawahannya telah dipermalukan, ia bersedia turun tangan. Terlebih ketika mengetahui orang yang menghajar bawahannya adalah Yongki. Tak seperti pembuat onar lainnya yang membawa pasukan untuk menyelesaikan masalah. Kiso mendatangi sekolah Yongki seorang diri dan tanpa rasa takut. Di sana ia pun mengajar semua orang yang tak memberi jawaban tentang keberadaan Yongki dan juga Yugyeom. Tak terima anggotanya dihajar, Sung Sik mencoba bertarung dengannya. 아프다고 했지. 아프다고. 병신이 약 물어. Akan tetapi, kekuatan Sung Sik tak ada apa-apanya dibanding dengan Kiso. Kabar kedatangan dan kekejian Kiso pun akhirnya sampai ke telinga Yugyeom dan juga Yongki. Mengetahui hal tersebut, Yugyeom pun langsung menemuinya dan menyelesaikan masalah ini dengan beradu pukulan. Namun, Yongki menahannya karena bagaimanapun dialah yang menyebabkan masalah ini dan berniat menyelesaikannya dengan tangannya sendiri. Rupanya, terdapat alasan mengapa Yongki begitu menggebu-gebu menghadapi Kiso. Karena di masa lalu, ia dan sahabatnya menjadi samsak hidup untuk Kiso. Karena keduanya menghajar bawahannya dan menolak bergabung dengan kelompok pembuat onar miliknya. Maka dari itu, Kiso dan antek-anteknya terus saja merundung mereka. Bahkan di suatu momen mereka dipaksa menyetorkan sejumlah uang padanya. Tidak seperti Yongki yang menyerahkannya dan langsung disuruh pergi. Sang sahabat malah menolak yang mengakibatkan dirinya harus dihajar habis-habisan sehingga terbaring koma. Karena itu pula, kini Yongki berkobar-kobar ingin bertarung satu lawan satu dengannya. Namun serangan demi serangannya tidak berdampak besar bagi Kiso. Bahkan kini ia mau tak mau kembali dijadikan samsak hidup olehnya. 어때? 옛날 생각 좀 나지? 어때? Melihat Yongki sudah tidak berdaya, Yugyeom meminta Kiso untuk berhenti dan melanjutkan pertarungan dengannya.
Akan tetapi kekuatan dan kemampuan bertarung Kiso jauh di atas darinya. Bahkan Kiso yang tak puas berniat mematahkan kakinya. 나 병신 되는 거야. 그만해라. Namun ia mengurungkan niat karena tiba-tiba sosok Golje datang di tengah-tengah mereka dan meminta mengakhiri semuanya. Kiso yang mendengar rumor tentang Golje pun memilih untuk pergi. Tapi sebelum itu ia mengambil pemutar musik milik Yugyeom dan memintanya agar menemuinya lagi. Tentunya untuk melanjutkan permasalahan yang belum selesai. Di ambang kesadaran, ingatan masa lalu kembali menghampirinya. Ingatan tentang sang kakak yang kerap kali menyiksa dirinya. Sang kakak yang depresi karena didikan sang ayah meluapkan semua emosi yang dipendam kepadanya. Walaupun sang ibu mengetahui hal itu, ia menyuruh kepada sang kakak untuk sabar dan bertahan sebentar lagi. Karena semua ini akan berakhir saat sang kakak memenuhi tuntutan sang ayah mereka untuk bisa masuk ke perguruan tinggi pilihannya. Meski sang kakak berhasil mewujudkan tuntutannya, didikan keras sang ayah tak kunjung berhenti. Bahkan kini ia memaksanya menjadi nomor 1. Dan karena hal itu pula depresinya kian memburuk, hingga memutuskan untuk mengakhiri hidup demi bisa terbebas dari bayang-bayang sang ayah. Setelah mendapatkan kesadarannya, Yugyeom terbangun dari rumah sakit. Sang ayah yang berada di sana langsung menanyakan apa yang terjadi dan siapa orang yang membuatnya seperti ini. Yugyeom pun menjelaskan bahwa Namyuplah dalang di balik semua ini. Meski ia menjelaskan kalau Namyup adalah orang jahat yang kerap merundung dan merampas uang korbannya, sang ayah tetap tidak percaya. Setelah itu, Yongki meminta maaf karena masalah pribadinya membuat Yugyeom menjadi seperti ini. Bahkan ia pun menyampaikan permintaan maafnya secara langsung kepada ayah Yugyeom. Namun, permintaan maaf darinya ditolak mentah-mentah. Terlebih, dia tidak boleh lagi menunjukkan wajahnya di depan Yugyeom maupun keluarganya. Demi kebaikan Yugyeom, sang ayah pun berniat memindahkannya ke luar negeri. Akan tetapi, keputusan itu ditolak oleh sang ibu karena itu bukan demi Yugyeom, melainkan demi reputasinya sendiri. Sang ibu juga menyalahkan suaminya, lantaran cara didiknya hampir membuat ia kehilangan kedua putranya. Karena Yugyeom sendiri hampir mengakhiri hidup sama seperti yang dilakukan oleh sang kakak. Sementara itu, Kiso yang mulai sedikit tertarik dengan rumor tentang Golje memerintahkan para anak buahnya untuk menghajarnya demi membuktikan sendiri tentang kebenarannya. Setelah melihat Golje berhasil melumpuhkan semua anak buahnya seorang diri, Kiso pun menantangnya berduel 1 lawan 1. 봐. 끝내자.
Imbas dari pertarungan sebelumnya menyebabkan Golje harus terbaring di rumah sakit. Yongki yang mendengar kabar tersebut pun langsung menjenguknya. Di momen itu Golje meminta Yongki berhenti berkelahi jika tak ingin seperti dirinya. Karena kekerasan tak pernah benar-benar membawa kemenangan. Luka yang kita kembalikan kepada orang lain akan kembali ke diri kita sendiri. Bisa lebih dalam dan juga lebih pedih. Dan contoh nyatanya adalah dirinya sendiri yang telah melakukan banyak kekerasan hingga berakhir seperti ini. Dia juga memperingatkannya agar menjaga Yugyeom karena Kiso adalah orang yang sangat berbahaya. Perkataan dari Golje benar-benar masuk ke dalam hati Yongki. Demi bisa melindungi Yugyeom yang terseret dalam masalah pribadinya, ia memutuskan bertarung sekali lagi dengan Kiso. Tentunya untuk mengakhiri semua ini, sekaligus merebut kembali pemutar musik milik Yugyeom yang Kiso rampas. 내 친구 워크맨 돌려줘. 근데 너가 왔냐? 슈퍼히어로는? 고장난 건 알고 있냐? 알아. 그러니까 돌려줘. 해봐, 더 해봐, 더 해봐. 씨. Meski Yongki kembali menelan kekalahan, Kiso pun mengembalikan pemutar musiknya karena alat tersebut sudah rusak dan tidak berguna. Di sisi lain, Yugyeom yang sedang dalam perjalanan meninggalkan Korea tiba-tiba keluar dari mobil yang ditumpanginya dan menuju ke suatu tempat setelah menerima telepon dari seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Yongki yang berniat mengucapkan salam perpisahan sekaligus mengembalikan pemutar musiknya. Tak hanya itu, ia juga telah memperbaikinya karena ia sadar Yugyeom menggunakan alat itu agar bisa lari sejenak dari masalah yang menerpanya. Nah, keesokan harinya, Yongki terkejut saat ayah Yugyeom telah menunggu kedatangannya di sekolah. Maksud dan tujuannya adalah menanyakan keberadaan Yugyeom karena sang ayah yakin anaknya kemarin kabur untuk menemuinya. Rupanya, Yugyeom sendiri kini berada di sekolah Kiso, menunggu kedatangannya untuk menyelesaikan apa yang belum terselesaikan. 아, 슈퍼히어로. 학교 앞으로올 줄은 몰랐네. Meski sempat terpojok, Yugyeom berhasil membalikan keadaan. Bahkan terus melontarkan serangan demi serangan walaupun tubuh Kiso sudah tak berdaya. 정말 미안해. 유경. 형 적응할 수 있지?
Di saat ia berniat melayangkan serangan terakhirnya yang sekaligus mengakhiri kesadaran Kiso, tiba-tiba sang ayah dan Yongki datang memintanya untuk menghentikan semua ini. Namun hal itu tidak diperdulikan olehnya. Atas perbuatannya tersebut, Yugyeom harus menerima sanksi berat, yaitu dipindahkan ke sekolah Moon Myonggo. Sekolah sekaligus pusat rehabilitasi remaja yang melakukan aksi kejahatan yang dipimpin langsung oleh Kang Deddy Mulyadi. Namun ia tak sendiri, Yongki pun mendapatkan hukuman yang sama dengannya. Kini keduanya mau tak mau harus mencapai 10 posisi teratas dalam perkelahian agar bisa terbebas dari lembaga pendidikan yang sebenarnya adalah neraka. Dan film pun akhirnya tamat. Nah, sebelum Mimin akhiri videonya, Mimin berpesan kepada kalian semua, stop menggunakan kekerasan untuk melakukan penindasan. Terlebih lagi kepada orang yang tak punya kekuatan. Gunakanlah kekuatan tersebut untuk berbuat kebajikan. Sebagaimana Paman Spiderman berpesan, dengan kekuatan yang besar akan datang tanggung jawab yang besar. Di sini Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di video tahun depan.